Perkenalkan, nama saya Maria Fliriani Bonita Isa. Saya dari kelas 10C. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan Anjak Witang. Jadi teman-teman, Anjak Witang merupakan suatu kontrak di mana perusahaan Anjak Witang menyediakan jasa sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan Anjak Witang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan. Piutang ini sendiri berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Lalu yang kedua, manfaat dari Anjak Witang. Manfaat dari Anjak Witang yaitu yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan perusahaan memperoleh laba. Yang ketiga, mempercepat proses perputaran ekonomi. Jadi, yang berikutnya teman-teman, jenis-jenis Anjak Witang. Yang pertama, full service factoring. Apa yang dimaksud dengan full service factoring ini? Jadi teman-teman, jenis Anjak Witang yang pertama dan paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan Anjak Witang bertipe full service factoring ini menyediakan segala jenis jasa kegiatan Anjak Witang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debt. Yang kedua teman-teman ada research factoring. Jadi research factoring ini adalah perusahaan Anjak Witang yang mirip dengan full service factoring. Akan tetapi research factoring tidak mau menerima perjanjian Anjak Witang yang menyertakan bad debts. Penagihan terhadap bad debts akan tetap dilakukan, tapi risiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Jadi teman-teman, yang dimaksudkan dengan bad debts itu adalah kredit macet. Yang ketiga ada bulk factoring. Bulk factoring ini adalah jenis Anjak Witang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Jadi teman-teman, bulk factoring ini hanya memberitahukan waktu jatuh tempo pelunasan utang. Bulk factoring ini tidak memberikan proteksi kredit macet. Jadi yang keempat teman-teman ada maturity factoring. Jadi jenis Anjak Witang ini berbeda dengan jenis Anjak Witang lainnya. Perusahaan Anjak Witang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknik penagihan dilakukan oleh perusahaan klien. Jadi teman-teman, maturity factoring ini tidak melibatkan adanya jasa pembiayaan dari perusahaan factoring, tetapi lebih kepada pengelolaan pinjamannya saja. Yang kelima ada agensi factoring. Jadi teman-teman, agensi factoring ini adalah jenis Anjak Witang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan Anjak Witang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meski demikian, proses teknik penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Yang keenam ada invoice discounting factoring. Invoice discounting factoring ini adalah perusahaan Anjak Witang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika kita menggunakan jenis Anjak Witang ini, perusahaan kita hanya perlu melakukan penagihan piutang sendiri saja dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Yang ketujuh, undisclosed factoring. Jenis Anjak Witang yang terakhir ini adalah undisclosed factoring, yang dimana perusahaan Anjak Witang menyediakan jasa proteksi terhadap bad debts atau kredit macet. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 100% nominal piutang kita yang berpotensi menjadi bad debts atau kredit macet. Yang berikutnya teman-teman, metode perhitungan biaya Anjak Witang. Jadi, metode yang pertama ada service fee. Metode perhitungan pertama dalam Anjak Witang adalah service fee. Jika perusahaan Anjak Witang pilihan kita memakai metode ini, maka kita perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contohnya, kita memakai jasa berbentuk agensi factoring. Setiap beberapa periode tertentu, maka kita wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya kita gunakan.
Yang kedua ada discount charge. Perhitungan biaya perjanjian ancak piutang kedua menggunakan discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa faktoring kita menetapkan metode discount charge, maka kita akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa faktoring. Sebagai contohnya teman-teman, kita melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta melalui jasa faktoring. Berdasarkan perjanjian ancak piutang di awal, jasa faktoring akan menerima diskon charge sebesar 10% dari total nominal faktur. Dengan demikian, jasa faktoring kita akan menerima 10 juta dari total piutang. Yang kedua, pengertian perusahaan ancak piutang. Jadi teman-teman, perusahaan ancak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Contoh perusahaan ancak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama, Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa ancak piutang dan sewa guna ataupun finance lease. Perusahaan Aditama Finance mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Perusahaan ini pada dasarnya sudah berdiri dari tahun 2001, yang pada waktu itu memiliki nama PT Artamas Finance. Lalu, perusahaan ini diambil alih secara resmi oleh PT Aseta Selindo dan juga PT Khazanah Indexindo, yang bergerak pada perusahaan pemegang saham pada Bank Indeks. Lalu, berubah nama menjadi Aditama Finance yang lebih fokus pada finance phase. Yang kedua, ada perusahaan SG Finance. SG Finance adalah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Société Générale Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Prancis oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winarman Halim pada tahun 2008 lalu. Lalu teman-teman, nama perusahaan itu mulai diganti nama menjadi SG Finance dan terus menggunakan nama Top Finance. SG Finance adalah perusahaan penyempurna dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal. SG Finance ini akan bersedia melayani pembiayaan pada alat berat dan sektor pertambangan, infrastruktur, dan perkebunan. Yang berikut, cara perusahaan ancak piutang menghasilkan uang. Perusahaan ancak piutang mendapatkan uang dengan membebankan biaya. Mereka tidak akan membayar kita secara penuh. Misalnya, katakanlah 80 sampai 90% dari total tagihan kepada pelanggan. Dan begitu mereka berhasil mengumpulkan pembayaran dari pelanggan, mereka akan membayar kita sisanya 10 sampai 20% lebih sedikit biaya ancak piutang. Jadi, mereka akan membayar perusahaan kita dalam 2 kali angsuran. Jadi teman-teman, seringkali pelanggan tidak mampu membayar tagihan mereka dan itu menimbulkan suatu resiko. Bagaimana perusahaan kita dan perusahaan ancak piutang berbagi resiko? Ada 2 jenis pengaturan ancak piutang. Risiko yang pertama dengan ancak piutang, yaitu kita menanggung risikonya. Perusahaan ancak piutang memiliki opsi untuk menjual piutang tak tertagih kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, kita akan setuju untuk menanggung beberapa risiko yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, tanpa ancak piutang. Tanpa ancak piutang ini, teman-teman, perusahaan ancak piutang yang menanggung risikonya secara penuh. Perusahaan kita tidak mengambil risiko piutang tak tertagih karena perusahaan ancak piutang tidak dapat menjual kembali piutang yang gagal. Jadi teman-teman, sekian pemaparan materi saya tentang perusahaan ancak piutang. Terima kasih dan semoga bermanfaat.